Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat tersebut yang paling besar adalah Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang beribadah kepadanya. Allah memilih kita menjadi hamba yang bersujud kepadanya. Mudah-mudahan iman dan Islam ini terus abadi dalam diri kita hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita baca hari ini membuat kita kelak di hari kiamat diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita duduk bersama-sama sembari menunggu waktu isya. Sebenarnya kita sekedar menunggu saja itu pahalanya sudah luar biasa. Tak ada kebaikan yang menandingi baiknya orang yang menunggu datangnya waktu salat. Tetapi malam hari ini tidak hanya kita sebatas menunggu melamun saja, tetapi kita juga tambah kemuliaan menunggu waktu salat ini dengan mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, di mana pada malam hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-24. Pertemuan sebelumnya kita mengkaji hadis yang ke-23. Malam hari ini hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah yang biografinya pernah kita sampaikan sebelumnya, karena beliau juga pernah meriwayatkan hadis sebelum hadis ini. Nama beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat Rasulullah yang sebelumnya preman, suka palak, suka begal, suka kriminal, bahkan hidup di lingkungan yang dikenal dengan lingkungan kriminal. Tapi pada akhirnya ketika memeluk agama Islam begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Maka ini pelajaran bagi kita jemaah sekalian.
Kata para ulama, kalaulah kita tidak bisa menjadi orang yang saleh, setidaknya kita berusaha dekat dengan orang yang saleh, karena kesalehan itu akan juga menular kepada kita. Kalau kita tidak bisa sepenuhnya menjadi orang yang taat, setidaknya dekatlah kita dengan orang-orang yang taat supaya ketaatan itu menular kepada kita. Kalaulah kita belum menjadi orang yang ahli ibadah, maka dekat-dekatlah dengan orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan keberkahan yang menular ke dalam diri kita. Jangan pula kita baru berusaha meninggalkan maksiat yang menjadi kawan harian kita orang yang bukan bermaksiat. Itu semakin susah. Kita mau berusaha meninggalkan judi, teman kita hari-hari menjudi. Itu susah. Kita baru berusaha istiqomah menjaga salat, orang yang kita dekati orang yang tak bermasalah. Jadi mungkin sulit. Maka dari Abu Dzar Al-Ghifari kita diajarkan masa lalu boleh buruk, tapi tak ada keburukan yang tak diampuni oleh Allah selagi kita mau bertaubat kepada Allah. Dan salah satu cara bertaubat supaya tidak kita mengulangi kesalahan. Nah, hadis yang ke-24 ini berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya. Kalau hadis-hadis sebelumnya itu memang nyata-nyata dari Rasulullah SAW. Sementara hadis yang ke-24 ini hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang isi dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya menggunakan redaksi Rasulullah SAW. Pesannya, inti pokoknya dari Allah, hanya saja dibahasakan menggunakan bahasanya Rasulullah. Bedanya hadis qudsi dan Al-Quran, kalau Al-Quran itu yang turun dari Allah, itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, itu juga yang dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat termasuk kepada kita. Itu kalau Al-Quran. Jadi murni tidak dirubah, baik itu maksudnya, maknanya, dan juga bahasanya. Sementara kalau hadis qudsi isinya dari Allah, sementara bahasa dan redaksinya menggunakan redaksi Rasulullah SAW. Perbedaan berikutnya bahwa hadis qudsi itu bukan Al-Quran. Karena bukan Al-Quran, nggak boleh kita menyamakan hadis qudsi satu hukum dengan Al-Quran. Misal, salat setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, habis itu baca hadis qudsi, nggak boleh, batal salatnya. Karena yang boleh dibaca di dalam salat selain doa-doa dalam salat adalah Al-Quran. Selain Al-Quran tak boleh, termasuk juga hadis qudsi. Dan juga tidak harus, kalau orang yang baca Quran kan harus suci, setidaknya dari hadis kecil, hadis besar. Kalau baca hadis qudsi tak masalah. Misalnya seorang wanita berhadis besar, dia baca hadis qudsi tak masalah. Misalnya kita sedang berhadas besar kemudian membaca hadis qudsi, tidak masalah. Beda dengan Al-Quran. Hadis qudsi, makanya dalam riwayat ini disebut pertama kali adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, dari apa yang telah Rasulullah dapatkan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini hadis qudsi dari Allah, tetapi menggunakan bahasa redaksi Rasulullah SAW. Apa isi hadis qudsi ini? Banyak poin. Maka untuk mengingat, saya beri nomor-nomor. Sebenarnya dalam teks hadisnya tidak ada pesan 1, pesan 2, pesan 3, tidak ada. Tapi untuk lebih memudahkan dalam memberikan penjelasan. Hadis qudsi yang pertama dalam hadis ini, kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi,
sesungguhnya aku mengharapkan kezaliman atas diriku, wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku juga menjadikan kezaliman itu haram untuk kalian lakukan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Sekarang kita bahas satu persatu. Hadis ini dibuka oleh dengan kata-kata ya ibadi, dibuka oleh Allah dengan kata-kata ya ibadi, wahai hambaku. Apa makna yang tersimpan di sini? Bahwa pertama, Allah memanggil kita sebagai hamba, menunjukkan betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil kita dengan hamba. Betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah, betapa lemahnya kita di hadapan Allah, betapa tidak berkuasanya kita di hadapan Allah. Pelajaran yang kedua adalah ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, bukan justru kita semakin hina. Berbeda kalau kita merendahkan diri di hadapan manusia. Kalau kita merendah di hadapan manusia, semakin kita dihinakan oleh manusia. Semakin kita mengaku lemah di hadapan manusia, semakin kita dicurangi oleh manusia. Semakin kita menunjukkan kekurangan kita di hadapan manusia itu, semakin kita terlihat lemah di hadapan manusia itu. Tapi kalau kita mengaku lemah di hadapan Allah, maka kita menjadi kuat di hadapan Allah. Kalau kita mengaku miskin di hadapan Allah, maka kita menjadi kaya di hadapan Allah. Kalau kita mengaku rendah di hadapan Allah, maka kita akan tinggi di mata Allah. Maka sekali lagi, kalau ingin merendah di hadapan Allah, jangan di hadapan makhluk. Kalau ingin mengaku lemah di hadapan Allah, jangan di hadapan makhluk. Kalau ingin mengakui kekuasaan, akui kekuasaan Allah, jangan akui kekuasaan makhluk. Karena sekali lagi, merendah di hadapan makhluk hanya akan membuat kita semakin rendah. Mengaku lemah di hadapan makhluk hanya akan membuat kita semakin lemah. Tapi kalau lemah di hadapan Allah, membuat kita kuat. Rendah di hadapan Allah, membuat kita semakin lemah. Apa pesan Allah yang pertama? Aku haramkan zalim itu terhadap diriku. Maksudnya apa? Allah mustahil berlaku zalim. Allah mustahil berbuat zalim kepada hambanya. Mustahil. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita, baik itu tentang sesuatu yang kita sukai atau tentang sesuatu yang tidak kita sukai, semuanya baik untuk kita. Pasti. Karena Allah tak mungkin berlaku zalim kepada hamba-Nya. Apapun. Karena kan kadang-kadang tentang hidup ini ada sesuatu yang kita inginkan dan Allah kabulkan, kita bersyukur. Tapi seringkali terhadap sesuatu yang kita inginkan tapi Allah beri dalam bentuk lain, kita tak bersyukur. Padahal sebenarnya di balik apa yang Allah berikan itu ada hikmah yang begitu besar. Tapi kadang-kadang hikmahnya Allah tampakkan di belakang, bukan Allah tampakkan di belakang. Contoh yang paling gampang ya Pak. Beberapa tahun yang lalu, mungkin saya pernah dicerita di majelis ini atau di majelis yang lain. Beberapa tahun yang lalu, sebelum saya Batam, ada seorang sahabat yang ada acara undangan pernikahan di Jakarta. Waktu itu kami di Surabaya, undangan pernikahan ke Jakarta, pernikahan teman-teman satu alumni. Kemudian karena beliau adalah sahabat saya dan saya berhalangan untuk hadir, sayalah yang mengantarkan beliau ke bandara untuk ke Jakarta menghadiri undangan teman seangkatan yang menikah. Qadarullah, di sepanjang jalan itu kita ada yang macet, bahkan ada yang kecelakaan sehingga perjalanan terhambat. Karena perjalanan terhambat sampai kita ke bandara
itu sudah nggak bisa lagi check boarding, udah tuh karena pesawat sudah lagi lepas landas. Sampai kita memohon, kita akan lari, sampai kita ngomong kita nggak akan pakai bagasi, kita langsung tenteng semuanya ke dalam pesawat, tetap nggak boleh. Bahkan kita minta, ada nggak penerbangan jam berikutnya? Nggak ada, kalau ada hari esok. Akhirnya si kawan saya ini dengan penuh kecewa keluar dari bandara, bahkan dengan membuka masamnya dongkol karena terlambat pesawat, penerbangan berikutnya tidak ada. Kalau berangkat besok acaranya sudah selesai. Gondol luar biasa. Bahkan berbagai macam ungkapan yang tak pantas keluar dari lisan akibat itu. Akhirnya karena udah nggak mungkin berangkat hari itu dan batal, sudah kita pulang. Kita tidak langsung pulang ke rumah, tetapi ke tempat makan, mampir di salah satu tempat makan yang ada televisi. Akhirnya sambil nunggu kita pesan, sambil kita nonton TV, habis makan tidak langsung pergi karena untuk menenangkan hati dulu, kita nonton apalah yang ada di tayangan ini. Qadarullah, masuk dalam berita itu bahwa terjadi kecelakaan ketika beberapa saat setelah pesawat lepas landas. Ketika dicek nomor pesawatnya JT sekian, saya lupa, dan ternyata persis pesawat yang ditumpangi oleh kawan saya, persis. Maka dari situ saya mengatakan ke sahabat saya, coba, padahal tadi kita gondokkan, padahal tadi kita kecewa, seakan-akan Allah ini mentakdirkan sesuatu yang tak baik untuk kita. Padahal niat kita baik, kita mau silaturahim, menghadiri undangan pernikahan, tapi justru kita terlambat. Mana tiket mahal? Tapi apa yang terjadi? Ternyata di balik sesuatu yang tidak kita harapkan sekalipun, ada maksud Allah yang jauh lebih baik dari yang kita perkirakan. Allah tak ingin kita celaka. Seandainya ditakdirkan kita naik pesawat pada saat itu, beda cerita. Bukan hanya beda cerita, beda alam. Karena sudah Allah. Tetapi pada Allah itu tidak terjadi. Dari sini kemudian menempel betul dalam ingatan saya, hidup itu kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah, Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Kalaulah itu menjadi satu keburukan menurut kita, bisa jadi Allah ingin menghindarkan kita dari keburukan yang lebih dahsyat. Kalau itu membahayakan bagi kita dan itu tetap terjadi, Allah barangkali ingin menghindarkan kita dari kebahayaan yang lebih besar dampaknya. Maka kata Allah, inni haramtu dzulma 'ala nafsi, aku tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba. Maka karena Allah mustahil berbuat zalim kepada hambanya, kata Allah, wa ja'altu lahu bainakum muharraman, aku haramkan juga kalian berbuat zalim. Jadi kita juga nggak boleh zalim, baik itu kepada Allah, kepada diri sendiri, atau zalim kepada orang lain. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Jangan saling menzalimi. Berarti dua orang atau satu orang. Jangan saling menzalimi, satu orang atau lebih. Kalau saya bilang begini, saya mencintai satu orang atau lebih. Saya mencintai satu orang atau lebih. Satu orang loh. Bisa saya mencintai seseorang, bisa saja dia akan cinta dengan saya. Tapi kalau saling mencintai, dalam pesan hadis yang pertama ini kata Allah, pesannya bukan jangan kalian berbuat zalim, bukan. Karena kalau berbuat zalim pelakunya cuma satu. Tapi kata Allah, fala tadzalamu, maka jangan kalian saling zalim. Apa maknanya? Kepada orang yang telah zalim kepada kita saja, kita diharamkan melakukan kezaliman yang sama kepada dia. Kepada orang yang buruk saja kepada kita, kita tidak boleh membalas dengan keburukan yang sama.
Apalagi kepada orang yang baik, kepada orang yang zalim saja kepada kita, tidak boleh kita balas dengan kezaliman. Jangan balas dengan kezaliman. Misalnya ada orang memfitnah kita, sudah diam saja. Kalau kita balas fitnah balik dia, maka dua-duanya tukang fitnah. Kalau dia mencaci kita dan kita balas dengan mencaci dia, dua-duanya tukang caci. Kalau ada orang meludah kita dan kita balas ludah dia, dua-duanya tukang ludah. Kalau orang menggosipi keburukan kita, kita gosip balik, maka dua-duanya tukang gosip, tukang fitnah. Maka bagaimana caranya? Fala tadzalamu, terhadap orang yang zalim saja kita tidak boleh balas dengan kezaliman. Loh, berarti kita dicurangi diam saja, berarti kita dizalimi diam saja, berarti kita dijahati diam saja. Memang diam saja. Tapi diamnya kita tidak merugikan kita sendiri, bahkan menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarrah. Allah tak mungkin berlaku zalim kepada hambanya, dan setiap kezaliman yang dilakukan oleh hamba tersebut akan kembali kepada yang melakukannya. Maka kata Allah dalam ayat lain, "Fala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun." Jangan kamu mengira bahwa orang yang berbuat zalim itu lepas dari pandangan Allah, lepas dari balasan Allah, lepas dari balasan terhadap kezalimannya. Tidak mungkin. Misalnya ada orang yang menzalimi kita diam aja, doa sudah kepada Allah. Ya Allah, kalau kezaliman itu berasal dari kesalahan saya, maafkan saya. Kalau kezaliman itu berasal dari kesalahan dia, ampuni dia. Misalnya kita difitnah oleh orang, doa kepada Allah, ya Allah, kalau fitnah itu memang betul karena keburukan saya, ampuni saya. Tetapi jika karena ketidaktahuan dia, maafkan dia. Doakan kepada Allah. Tapi ingat, kezaliman tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Wa in asabtum falah. Begitu juga dengan keburukan. Maka hati-hati jemaah. Justru kita berhati-hati ketika kita melakukan kezaliman kepada orang. Kita zalim ke saudara, kita zalim ke tetangga, kita zalim ke rekan kerja, kita zalim kepada orang lain, dan orang itu tak membalas. Itu yang paling kita takut. Kenapa? Kalau orang itu membalas kezaliman kita, Allah tak akan lagi membalas. Tetapi kalau kita menzalimi seseorang dan orang itu tak membalas, maka Allah nanti akan membalas kezaliman kita. Maka bagi kita jangan sekali-kali berbuat zalim kepada orang siapapun. Dan bagi kita yang dizalimi, tak usah kita susah payah bagaimana cara membalas kezalimannya, karena Allah tidak pernah kehabisan cara membalas kezalimannya. Maka kepada yang zalim nggak boleh zalim, apalagi kepada yang baik. Nah ini celakanya zaman sekarang, kepada orang yang baik dizalimi, kepada orang yang zalim dibaiki. Oh, kalau kepada orang yang zalim kita sakit, kenapa? Kebetulan berkuasa, kebetulan punya pangkat, kebetulan punya jabatan, ya kita begitu. Padahal sudah jelas-jelas zalim. Sementara kepada yang baik kita zalimi. Alhamdulillah. Maka sekali-sekali bahkan jemaah, kalau ada orang yang melakukan satu kezaliman dan segala kenikmatan hidupnya tidak dikurangi oleh Allah, dia berlaku zalim, tetap sehat, kerjaannya yang tetap mapan, rumahnya yang gede, kendaraannya yang bagus, keluarganya kok kelihatannya adem ayem saja, apa jangan-jangan Allah tak balas kezalimannya? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah bukan luput untuk membalas kezalimannya, tapi justru Allah mengakhirkan siksaannya agar melipat gandakan balasannya. Jadi sekali lagi tentang zalim ini, jangan sekali-sekali zalim. Apalagi kalau orang yang kita zalimi berdoa kepada Allah. Karena kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ada beberapa orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah.
Salah satunya adalah da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Itu didengar oleh Allah. Kalau dia sempat berdoa buruk kepada kita, selesai. Kalau dia sempat mengadu kepada Allah tentang kezaliman yang kita lakukan kepadanya dan Allah balas, selesai. Pesan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun, setiap kalian pada awal mulanya tersesat, illa man hadaitu, kecuali siapa yang telah aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mohonlah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan memberikan petunjuk kepada kamu. Pesan Allah yang kedua, sesungguhnya kalian pada awalnya adalah tersesat. Dhalun itu tersesat yang di sini yang seperti apa maksudnya? Nah, ini pentingnya kita belajar hadis tidak hanya dari terjemah. Begitu juga Al-Quran. Kalau mengartikan dhalun atau dhalalah atau kesesatan itu salah maknanya, maka fatal. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ustadz yang cukup terkenal di Indonesia dan mentafsirkan surat Ad-Duha itu sembarangan. Dia mentafsirkan ayat wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah menjumpaimu wahai Muhammad dhallan, pada awal mulanya tersesat, fahada, maka kemudian Allah memberikan petunjuk. Kalau kita lihat secara bahasa terjemah saja, berarti sebelum mendapatkan petunjuk dari Allah, Rasulullah tersesat. Maka beliau dalam ceramah di mimbarnya mengatakan, dulu Nabi juga pernah tersesat. Wa na'udzubillah. Ini keluar dari akidah murtad, kita keluar dari agama Islam. Kenapa? Nabi pun dibilang tersesat. Yang dimaksud dhallan dalam ayat itu, sepakat para ulama ahli tafsir, adalah kesesatan yang dimaksud ketidaktahuan Rasulullah bagaimana cara beribadah kepada Allah. Karena perintah ibadahnya belum ada, cara ibadahnya belum ditunjukkan oleh Allah. Maka ketika diangkat menjadi Rasul, melihat kemusyrikan, ada yang nyembah kayu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah hewan, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah api, ada yang nyembah matahari. Rasulullah bingung bagaimana cara menyembahnya kepada Allah. Apakah juga persis dengan cara mereka? Itu yang dimaksud ayat tersebut. Maka kemudian turun wahyu dari Allah, diajari Rasulullah cara beribadah kepada Allah. Ada namanya salat, ada namanya puasa, ada namanya haji, umrah, dan seterusnya. Jadi sesat bukan yang dimaksud. Yang dimaksud sesat adalah bukan sesat secara umum, makna yang tidak bertuhan atau tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud juga dalam hadis ini, ya ibadi kullukum dhalun, setiap kalian pada awal mulanya tersesat. Tersesat yang dimaksud adalah tidak mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, persis dengan tafsiran ayat tersebut. Fastahduni, maka Allah yang mengajarkan kita. Kalau Rasulullah tidak mengerti cara beribadah, siapa yang mengajarkan Rasulullah? Allah. Tapi kalau kita yang tidak mengerti bagaimana cara beribadah, siapa yang mengajari kita? Rasulullah. Bagaimana kita mengerti bahwa kita nggak sezaman dengan Rasulullah, kita nggak satu masa, kita nggak berjumpa dengan Rasulullah? Maka dari sabdanya. Sabda Rasulullah tidak berbahasa, sabda Rasulullah berbahasa Arab, sementara kita nggak berbahasa Arab. Bagaimana cara mengertinya? Ikut kepada apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Maka dalam hal ini adalah ittiba, mengikut kepada Rasulullah, mengikut kepada Allah itu artinya mengikut kepada Rasulullah. Ikut kepada Rasulullah itu artinya ikut kepada para ulama. Karena ini banyak simpang siur nih jemaah. Salah satunya membuat statement begini. Saya beriman kepada Allah, tapi cara saya beribadah beda dengan cara ibadahnya Rasulullah. Enggak
sesuai yang diajarkan Rasulullah. Jangan pula kalau saya sholat itu enggak begini-begini, enggak. Kalau saya sholat itu dia membayangkan bagaimana Allah. Udah sholat itu menurut saya bagaimana? Kalau saya sholat itu tidak rukuk sujud seperti itu, jadi saya bersemedi di tempat yang sunyi, sepi dari keramaian. Itulah cara saya beribadah kepada Allah. Keliru. Cara beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Begitu juga ada yang keliru. Oh, saya ikut Rasulullah saja, nggak ikut ulama. Saya ikut hadis Nabi saja, tidak bermazhab. Ente siapa? Paham bahasa Arab enggak? Ahli hadis enggak? Tiba-tiba saya kembali kepada hadis dan sunnah. Harus ikut kepada ulama. Saya anti mazhab. Ulama-ulama yang meriwayatkan hadis seperti Bukhari, seperti Muslim, seperti Imam An-Nasai, Imam At-Tabrani, imam-imam yang lain yang memiliki ribuan hadis itu. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu usianya ratusan tahun setelah ulama-ulama mazhab. Setelah Imam Syafi'i, setelah Imam Maliki, setelah Imam Hambali, setelah Imam Abu Hanifah. Jadi mau tidak mau, kalau kita ingin paham hadis yang sebenar-benarnya, mesti ikut apa kata para ulama. Enggak bisa kita mentafsiri hadis bebas begitu saja, mengartikan Al-Quran bebas begitu saja, tidak bisa. Kita mesti tersesat, pasti salah. Maka sekaligus dalam ayat ini, dalam hadis ini kita diingatkan oleh Allah pada awal mulanya kita kebingungan bagaimana cara beribadah, maka mintalah petunjuk kepada Allah. Bagaimana caranya? Ikut Rasulullah. Bagaimana kita tahu ibadahnya Rasulullah? Ikut apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, sekaligus yang kedua ini, pesan yang kedua ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang pertama kali minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hidayah. Karena hadis berikutnya nanti, pesan berikutnya kita disuruh oleh Allah untuk minta rezeki, minta makan, minta pakaian dan seterusnya. Tetapi terlebih dahulu sebelum kita minta dunia dan seisinya, minta dulu hidayah kepada Allah. Ini pelajaran kalau kita berdoa. Selepas sholat atau kapanpun kita berdoa kepada Allah, yang minta terlebih dahulu minta hidayah. Ya Allah, berikan kami kekuatan istiqomah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk sabar. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk terus beribadah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk beramal saleh. Itu dulu. Baru kalau permintaan untuk akhirat sudah selesai, baru kita minta dalam urusan dunia. Ya Allah, lancarkan usaha kami. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal. Ya Allah, berikan kami tempat tinggal yang layak. Ya Allah, berikan kami kendaraan yang mampu menampung seluruh isi keluarga. Ya Allah, berikan kami pekerjaan macam-macam. Yang penting yang pertama minta dulu hidayah kepada Allah. Jangan sampai dibalik, sibuk kita minta dunia dan seisinya, tak minta lagi kita hidayah kepada Allah. Karena bukan bentuk kemungkinan. Orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan dari Allah bahwa hidayah yang ada dalam dirinya akan tetap terus bertahan hingga dia meninggal dunia. Tidak ada jaminan. Bahkan kemarin pernah kita jelaskan, ketika kami ke pulau-pulau itu banyak saudara-saudara kita yang bersyahadat menjual syahadatnya, yang Islam menjual agamanya, dicabut hidayah dari dalam dirinya, dan itu bukan puluhan, ratusan yang ada di pulau-pulau sekitar kita. Meskipun ada beberapa yang kemudian tetap kembali lagi kepada agama Islam, tapi setidaknya itu membuktikan kepada kita bahwa yang beragama Islam saja tidak ada jaminan Islamnya terus istiqomah. Maka mohon hidayah kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Bahkan ada satu kejadian, kami itu ngisi selama corona, kami lebih sering mengisi khutbah di PT, Jumatan di PT. Karena beberapa PT besar, khususnya di Mukakuning itu membuat peraturan jamaahnya tidak boleh Jumatan di luar. Jadi Jumatan di dalam PT kita diminta untuk menjadi khutbah. Ada salah satu PT
Yang setelah sholat Jumat kami ngobrol-ngobrol. Di tengah obrolan tersebut dapat kami informasi bahwa di PT itu ada majelis taklim yang usianya sudah lama sekali, sejak tahun 90-an. Majelis taklim itu yang memperjuangkan yang dulunya karyawan perempuan nggak boleh pakai jilbab jadi boleh pakai jilbab. Perjuangan majelis taklim itu. Yang dulu tak ada waktu untuk sholat Jumat jadi lebih leluasa. Yang dulu tak ada waktu untuk sholat asar. Kalau sholat zuhur ada karena sekalian istirahat. Tetapi kalau sholat asar seringkali tak diberi waktu oleh perusahaan. Tapi karena berjuang, akhirnya diberi waktu. Tapi sayang seribu sayang, salah satu pendiri dari majelis taklim itu keluar dari pendiri majelis taklim. Maka sekali lagi tidak menutup kemungkinan. Maka kita terus berdoa kepada Allah. Bahkan Rasulullah sendiri, Allah sendiri bahkan mengajarkan satu doa di dalam Al-Quran yang insya Allah kita semua hafal semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa isi doa tersebut? Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya Allah, hari ini kami sudah Islam, jangan Engkau palingkan suatu hari nanti keluar dari agama Islam. Alhamdulillah. Maka memohon petunjuk kepada Allah itu yang bukan. Berikutnya, ini jam berapa? Setengah 8. Karena sudah jam 7.15. Satu poin lagi. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, setiap kalian dalam keadaan lapar pada awalnya. Fastam'imtu, setiap kalian pada awalnya dalam keadaan lapar, ilaman am'amahu, kecuali orang yang telah aku beri makan kepadanya. Fastam'imu, maka memintalah makan kalian kepadaku. Apa itu? Maka aku akan berikan makan. Ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa minta dulu urusan akhirat, setelah itu baru kita boleh minta dalam urusan dunia. Bahkan dalam urusan makan, dalam hadis ini Allah tak mengatakan mintalah kalian harta dan kekayaan, tidak. Yang Allah sebut pada soal makan. Padahal makanan itu hanya bagian kecil dari harta dan kekayaan, ya tidak? Ya. Maka ulama memperjelas hadis ini, hendaknya kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal sesepele apapun, minta kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, mintalah segala kebutuhan kita kepada Allah, bahkan ketika tali sendal kita putus. Ketika tali sendal kita putus, minta sama Allah, ya Allah, tali sendal saya putus nih, cuman berikan rezeki supaya mau untuk menggantinya. Minta kepada Allah. Jadi jangan pula kita berasumsi begini, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Ya memang kita dikit-dikit Allah. Daripada dikit-dikit dukun, dikit-dikit peramal, dikit-dikit pawang. Karena banyak usaha lagi ramai. Persoalannya adalah berdoa kita kepada Allah itu setidaknya ada dua manfaat. Pertama, menghilangkan kesombongan kita. Dengan berdoa berarti kita butuh kepada Allah. Yang kedua, dengan berdoa kita betul-betul bergantung. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan satu dua seputar tema kita, boleh, di luar tema kita juga boleh. Silakan. Menjelekin juga ibu-ibu itu maksud kategori apa Ustaz? Sama, itu sama-sama tukang boleh. Nah, sama-sama tukang kaki, sama-sama tukang riba. Jadi diam saja,
Jadi yang dimaksud ghibah itu membicarakan keburukan kita kepada siapapun, nggak cuma kepada orang lain, bahkan kepada suami, kepada istri. Maaf, kami tadi dari masjid, bukannya ghibah ya. Kita cuma berdua loh, ini nggak ghibah loh. Ya tetap ghibah, itu kan didengar sama orang-orang. Jadi nggak boleh. Kita mesti jaga. Apalagi yang kita bicarakan itu hanya sebatas prasangka, itu nanti jatuhnya fitnah, dosanya lebih besar. Yang betul-betul terjadi saja itu masuk dosa ghibah. Kalau belum terjadi baru dugaan-dugaan, itu jatuhnya fitnah. Maka membicarakan orang lain tak ada untung sama sekali. Dan kita jangan memfasilitasi orang supaya dia bercerita keburukan orang. Salah satunya begini, kami sering, misalnya di roti men, ngumpul gitu. Kadang-kadang ada aja yang nyeletuk, Pak Ustadz kami kemarin jumpa sama si bulan, dia bonceng biasa sama mobil macam-macam. Masih cerita itu, bukanlah cerita yang lain, cerita bola, kah, cerita apa, kah. Itu meskipun tak bermanfaat, setidaknya tak mendatangkan dosa. Tapi kalau bercerita tentang si ini telah melakukan ini telah berbuat ini, itu semuanya dosa. Maka kita jangan menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang ada orang yang, Pak tahu nggak? Baru dipancing, Pak tahu nggak? Aduh, baru dipancing, Pak tahu nggak? Bahkan kadang-kadang kita mempertegas. Kemarin si bapak ini ternyata misal menggelapkan uang infak masjid. Oh, pantas selama ini saya juga udah curiga. Waduh, malah ditambahi. Nauzubillah. Berhati-hati. Dosanya besar. Banyak di antara kita yang jijik memakan bakso karena khawatir terbuat dari daging bangkai. Banyak di antara kita yang jijik memakan bakso karena khawatir terbuat dari daging tiren. Tapi kita setiap hari memakan daging bangkai saudara sendiri. Karena dosa ghibah itu paling kecilnya seperti kita memakan daging bangkai saudara sendiri. Wallahu a'lam. Dan sebenarnya yang paling khawatir itu begini Pak, bukan hanya sebatas dosa. Yang kita lebih khawatirkan adalah ketika kita menceritakan aib kita, ketika kita menceritakan aib orang kepada orang lain, maka Allah yang akan membuka aib kita. Itu yang lebih kita khawatir. Bisa. Satu lagi, kalau ada? Ya. Itu tadi kalau membicarakan aib saudara kita, ya. Nah, kalau yang kita bicarakan aib orang yang bukan muslim, bagaimana? Sama. Ya sama. Ini sekali lagi soal akhlak itu lintas agama. Bahkan kepada orang yang tidak punya agama pun kita mesti punya akhlak yang baik. Jadi jangan pulang mentang-mentang itu tengok si kafir. Jangan si kafir itu. Minggu pagi tengok si kafir. Tak boleh. Wallahu a'lam. Tapi kalau kelebihan orang kita. Nah, makanya definisi riba itu membicarakan kejelekan orang yang kalau orang bersangkutan itu mendengar dia akan kecewa. Itu definisi riba. Tetapi kalau membicarakan kebaikan orang, kira-kira orang itu kecewa atau enggak? Ya enggak ada masalah. Apalagi jadi motivasi untuk yang mendengarkan. Misalnya si fulan meskipun gajinya pas-pasan tapi sedekahnya dahsyat. Si fulan meskipun tidak kaya-kaya amat tetapi untuk masjid luar biasa. Si fulan meskipun tidak pintar ilmu agama tapi istiqomah dalam beribadah. Membicarakan kebaikan orang yang tujuannya memotivasi. Boleh jelas boleh. Baik, cukup sekian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga apa yang kita bahas dalam malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk lebih berkahnya kita tutup dengan sama-sama mengucapkan majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.